Bagaimana tanggapan Ustadz tentang tahun 2024 yang katanya akan datang seorang mujaddid, katanya Habib. Siapakah itu Habib? Al-mujaddid, kalimat mujaddid diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini setiap 100 tahun man yujaddidu amradina. Ada Allah menentukan seseorang yang yujaddid, memperbaharui urusan agama ini setiap 100 tahun. Ulama ada beberapa pemahaman dalam maksud Nabi menghidupkan agama ini, memperbaharui agama ini. Tapi semuanya sepakat, yang dimaksud memperbaharui bukan merubah yang ada, ya. Bukan yang di zaman Nabi halal sekarang menjadi haram, zaman Nabi haram sekarang menjadi halal, dulu sunnah sekarang enggak sunnah, dulu enggak sunnah sekarang sunnah, enggak ada hubungannya dengan hukum. Yujaddid ayyuhyi, menghidupkan kembali agama ini. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Siapa menghidupkan sunnahku ketika umatku telah meninggalkannya, maka dia mendapat pahala seperti orang syahid fisabilillah. Dalam riwayat 100 orang syahid fisabilillah, menghidupkan kembali. Di zaman orang meninggalkan agama Allah, meninggalkan sunnah Nabi, dia muncul dengan menghidupkan kembali agama Allah ini. Tidak merubah sedikit pun, tidak menambahi sedikit pun. Perbedaan pendapat ulama dalam mujaddid ini, ada yang mengatakan yang dimaksud oleh Nabi ini sekelompok, bukan satu orang. Jadi di setiap 100 tahun sekali ada sekelompok orang yang mungkin di tempat yang berbeda dia menghidupkan kembali agama ini dengan ilmunya, dengan takwanya, dengan semangat dakwahnya, sehingga agama ini hidup kembali. Karena tidak ada Nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bani Israel setelah Nabi meninggal, nggak lama ketika agama ini udah mulai padam, datang lagi Nabi menghidupkan kembali agama dari Allah. Selesai Nabi meninggal, udah umatnya sudah semakin lama generasi pertama meninggal, generasi kedua meninggal, generasi ketiga meninggal, generasi seterusnya, keempat dan seterusnya mulai berubah lagi. Lupa lagi sama Allah, kufur lagi kepada Allah. Datang lagi Nabi memperbaiki lagi. Terus seperti ini, Nabi datang meninggal, berubah lagi umat ini, datang lagi Nabi yang baru, meninggal lagi, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kemudian Allah untuk menjaga umat ini, karena setelah Nabi tiada, sekarang sudah 1400 tahun, belum kiamat. Nggak tahu kiamat tahun kapan. Sehingga sebagai pengganti Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk beberapa orang untuk menghidupkan agama ini kembali. Ada semacam itu. Jadi sekelompok, bukan satu dua orang, sekelompok. Ada yang mengatakan lah, satu orang. Setiap 100 tahun sekali ada satu orang yang Allah jadikan dia menjadi penyebab hidupnya agama ini kembali. Walhasil tidak perlu kita berdebatkan karena ini pendapat ulama. Mungkin dua-duanya benar. Sehingga Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Ad-Da'watut Tamah, beliau di situ merangkum mujaddid yang qarn pertama setelah sahabat, nggak ada 100 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ditentukan oleh ulama, fulan bin fulan. 100 tahun berikutnya siapa yang mujaddidnya. Habib Abdul Haddad di situ menulis di antara mujaddid seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Imam Ghazali, dia masuk dalam mujaddid, menghidupkan agama ini kembali, menghidupkan agama ini kembali, dan seterusnya. Sampai di 100 tahun yang lalu. Sekarang ini guru mulai kita Sayyidi Abi Umar, kita ini di permulaan 100 tahun yang baru. Setelah 100 tahun yang lalu udah lewat. Siapa 100 tahun yang lalu? Ada khilaf ulama.
Ada yang mengatakan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia mujaddid 100 tahun yang lalu. Nah, maka setelah 100 tahun dan sekarang ini kita berada bukan 2024 ya, sebelumnya sudah kita ini di permulaan 100 tahun. 100 tahun yang baru. Dan harus ada mujaddid. Karena Nabi SAW sudah menunjukkan dan sudah menjelaskan tentang orang yang memperbaharui agama ini. Ini yang dimaksud mujaddid. Bukan dia maksum, lah. Mujaddid bukan nabi, mujaddid bukan malaikat, mujaddid manusia biasa, tapi Allah beri ketakwaan, Allah jaga, Allah beri ilmu yang luas, Allah beri semangat dakwah yang hebat, Allah beri taufik hidayah, Allah beri kemampuan untuk bisa yastaw'ib, semuanya bisa dia rangkul. Allah jadikan kalamnya gobul, semuanya mendengarkan ucapannya. Ini makna daripada makna mujaddid. Kalamnya gobul dalam manusia, sehingga dia berhasil menghidupkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap dia manusia, bukan maksum. Tetap dia bisa salah, bukan malaikat, tapi Allah beri kemampuan yang hebat sehingga hidup kembali agama ini yang tadinya manusia sudah meninggalkannya. Siapa Habib? Allahu a'lam. Walaupun para ulama kita, para salaf, para habaib kita ada condong kepada guru-guru kita ya. Di antaranya banyak ucapan-ucapan itu mujaddid zaman sekarang adalah Sayyidi Habib Umar. Ini ucapan ulama. Orang seperti saya bukan kapasitasnya mengucapkan, tapi ini ucapan para ulama. Walaupun mungkin ada pandangan ulama lain, nggak ada masalah. Jangan ini jadi perdebatan, gitu. Jangan ini jadi perdebatan. Kalau kita lihat Sayyidi Habib Umar, kalau dilihat dari logika masuk akal. Negara kita Indonesia ini ulama banyak yang masuk ke tempat kita. Naam. Tapi di akhir-akhir ini ketika Habib Umar masuk ke Indonesia banyak perubahan. Hidup kembali sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya mungkin yang melakukan sunnah itu sedikit, sekarang menjadi syiar. Contoh, sunnatus siwak. Kita dulu nggak dengar sunnatus siwak, tapi ketika Habib Umar datang, hiduplah dengan santri-santrinya, dengan para cintanya, siwak sampai sekarang ini tukang becak pakai siwak. So, ini artinya yujaddid, menghidupkan kembali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah imamah. Ini imamah. Waktu kita kecil, ulama-ulama jarang pakai imamah, kecuali orang-orang tua-tua kita dulu. Habib Saleh Tanggul, Habib Husin Berani, Habib Bakar Gresik. Selain itu jarang kita lihat pakai imamah, walaupun mereka udah belajar bertahun-tahun, udah alim. Tapi ketika Habib Umar datang, imamah di mana-mana. Ini sunnah. Ini makna dari makna mujaddid ya, dari makna menghidupkan agama ini. Pakai cadar, mungkin dulu ada yang bercadar, tapi jarang kita lihat. Tapi ketika Habib Umar datang ke Indonesia, sekarang cadar bukan hal yang aneh, di mana-mana bercadar. Pondok-pondok pesantren hampir semuanya yang nisbah kepada Habib Umar bercadar. Istri-istri alumni hampir semuanya bercadar. Istri ulama sekarang banyak yang bercadar. Orang awam banyak yang bercadar. Kalau kita jujur, kapan itu mulai? Mulai ketika Habib Umar datang ke Indonesia. Walaupun banyak ulama juga yang berperan ketika masuk di Indonesia. Ini makna dari makna yujaddid umur dinahum, memperbaharui. Artinya memperbaharui, menghidupkan kembali sunnah Nabi SAW. Seperti saya katakan, ini yang kita dengar dari sebagian ulama tentang Sayyidi Habib Umar. Amma qata mujaddid tahun ini adalah fulan bin fulan, ini tidak bisa dipastikan. Dan ini hal termasuk hal yang gaib.
hal yang gaib. Mungkin ada ulama di sana yang kita nggak tahu menghidupkan agama di negaranya, karena saya bicara di negara saya di Indonesia. Mungkin ada negara di sana ada ulama yang menghidupkan agama di negara itu. Tapi yang dimaksud Nabi ini dunia, bukan satu kecamatan, bukan satu kota, bukan satu negara. Dunia, yujaddid dunia. Alhamdulillah, siapapun mujaddid, mau kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan yang terpenting jadikan kita salah satu yang ikut serta menghidupkan sunnah itu. Itu yang paling penting. Siapapun mujaddidnya, itu Sayyidi Habib Omar, itu ulama fulan, itu ulama fulan. Jangan sibuk mikir berebut siapa mujaddid. Nah, jangan. Siapapun itu mujaddid, yang terpenting apakah saya dan Anda ikut di dalam orang yang menghidupkan agama itu, ikut mujaddid itu, sehingga dapat berkah, dapat pahala yang besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita hanya pandai memuji guru kita, hanya pandai mengklaim fulan mujaddid, fulan mujaddid, kita enggak ikut-ikutan di dalamnya. Siapapun mujaddid, yang terpenting bukan siapa, yang terpenting saya dan Anda apakah ikut di dalam menghidupkan agama ini atau hanya jadi penonton. Kesempatan di depan kita, jangan ucapan saya ini menjadi perdebatan. Alah, Anda punya guru, Anda anggap guru Anda mujaddid, silahkan, ada masalah. Kita enggak keberatan sama sekali. Siapa pemujaddid, kita mudah-mudahan ikut di dalamnya. Dan acara ini kita harapkan ikut di dalam menghidupkan agama. TV Al-Wafa Tarim dibuat untuk apa? Untuk ikut di dalam menyebarkan agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.